Selamat datang kembali. Pada kali ini kita akan membahas integrasi menggunakan metode trapesium. Bayangkan saja kita punya fungsi fx yang sulit sekali fungsinya. Jadi kita bisa menggunakan integrasi secara numerik untuk mencari integralnya. Ini dipakai bila kita sulit mencari integral suatu fungsi secara analitik. Kita bisa menggunakannya secara numerik dengan cara mengaproksimasikan fungsi fx ini ke dalam bentuk polinomial fnx. Fnx ini aproksimasi dari fx. Jadi dengan mencari integral dari fnx, yaitu menghampiri juga integral dari fx. Nah, ini dia polinomial ya. Bila polinomialnya itu order 1, maka dia itu akan jadi garis lurus hampirannya. Sedangkan kalau order 2, dia itu parabola. Untuk lebih jelasnya, ini gambarnya. Yang A garis lurus, yang B parabola. Bila kita lihat di sini, yang garis lurus memiliki error lebih banyak daripada parabola. Kita lihat di A ini. Namun jika yang gambar A ini kita buat banyak partisinya, dia juga akan menghampiri luas dengan lebih baik. Maka dari itu, karena bentuknya ini seperti trapesium, maka di sini kita bisa menyebutnya sebagai integrasi dengan metode trapesium. Jadi metode trapesium itu adalah hampiran luas dari polinomial order pertama, aproksimasi fungsi polinomial order pertama. Bila kita lihat kembali aproksimasi fungsinya itu adalah ini. Apa ini? Ini merupakan formula interpolasi Newton. Masih ingat interpolasi Newton? Ini dia formula integrasi Newton. X berada di antara X1 dengan X2. Maka kita bisa menarik X1 dan X2 membentuk garis lurus. Bila kita ingin menjumlahkan X ini, menjumlahkannya secara kontinu dengan partisi yang tak hingga, itu sama aja kita melakukan integral terhadap ini dari X1 sampai X2. Karena kita batasnya dari A sampai B di sini, maka yang ini jadi A sampai B integralnya. Kita bila diselesaikan integrasinya akan menjadi seperti ini. Ini sama persis dengan luas trapesium biasa. Coba kita lihat di sini. Luas trapesium di sini jumlah sisi sejajar FA tambah FB kali tinggi bagi 2. Dan FA tambah FB kali B kurang A bagi 2. Ini dia. FA tambah FB kali B kurang A bagi 2. Itu kan rumus trapesium. Nah, bila kita ingin membuat dalam banyak partisi, kita tentu perlu selangnya. Selangnya di sini kita sebut sebagai H. H itu formulanya B kurang A bagi N. Ini dia selangnya. Jadi setiap X menuju X2 itu, X1 menuju X2 itu, dia mempunyai selang sejauh H. Baik, jika N-nya semakin banyak, N ini adalah jumlah partisi, B batas atas, A batas bawah. Semakin banyak N, tentu hampiran luasnya akan semakin baik. Berikutnya kita perlu menyederhanakan formulanya. Lihat ini, H ini adalah tinggi trapesiumnya. Jika kita lihat nih, jika kita menjumlahkan luas-luas trapesium ini, maka jumlahnya akan menjadi ini. Ini jumlah sisi sejajarnya akan berbeda-beda.
Maka berdasarkan sifat distributif kita bisa mengeluarkan H/2 ini, jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, formula inilah yang kita akan gunakan untuk mengaproksimasikan suatu fungsi. Ini merupakan formula integrasi numerik metode trapesium. Baik, kita masuk ke coding. Mula-mula kita CLC dan clear dulu. Karena kita tidak bermain plot di sini, jadi kita tidak perlu close all. Kemudian saya akan menuliskan judulnya di sini. Mula-mula kita perlu menginput datanya. Mula-mula kita perlu input data. Selanjutnya, apa yang kita perlu input di sini? Ingat, dalam mencari integral tentu kita perlu fungsi. Yang kedua, perlu cari batas atas dan batas bawah. Lalu kita perlu tahu mau berapa banyak partisi. Apa yang kita perlukan saja dalam perhitungan? Tentu kita perlu H, Fs0, F sigma. Maaf, saya belum menjelaskan yang satu ini. Kenapa ini sigma dari 1 sampai n kurang 1? Karena ini Fs0 ini dia tidak termasuk ke dalam sigma ini. Begitu juga dengan Fsn. Coba perhatikan baik-baik. Ini Fs1, ini ada tambah Fs1. Ini ada Fs2, nanti di sini akan H kali Fs2 tambah Fs3 per 2. Jadi akan Fs2 tambah Fs2 lagi. Karena ini nanti Fs1-nya 2 kali, Fs2-nya 2 kali, sampai Fsn kurang 1-nya ada 2, jadi sigma nanti 2 kali sigma mereka ini. Ya. Maka jumlahnya dikali 2. Dimulai dari 1 sampai n kurang 1. Jadi kita perlu Fs0 dan Fsn. Fs0 itu nilai F ke A, sedangkan Fsn itu nilai Fs ke B saat X sama dengan B. MATLAB bisa langsung mendefinisikan suatu fungsi. Karena kita mau input fungsi di sini, jangan lupa pakai sim_x. Jadi ini harus dalam variabel x. Nah, bagaimana kita bisa langsung mencari F komposisi si A dan B ini? Kita bisa menggunakan subs. Misalnya kita mau cari FA, kita bisa menggunakan subs, fungsinya, variabelnya, kemudian A-nya, nilai yang mau kita substitusikan. Begitu juga dengan FB, itu subs FHB. Selanjutnya adalah kita perlu mencari apalagi H. Kita perlu cari H di sini. Selanjutnya kita perlu cari H. H itu B kurang A bagi N. Selanjutnya kita perlu mencari sigma I1 sampai N kurang 1 FHI. Jadi karena ini penjumlahan, mula-mula kita perlukan identitas dari penjumlahan. Enggak aja LI. LI ini adalah 0.
Baik. Jadi sekarang kita udah bisa langsung masuk ke for-nya. For i sama dengan 1 sampai n kurang 1. Maka x ini, x ke itu i itu adalah nilai a tambah dia ke partisi ke berapa kali h-nya. Selanjutnya, oke, karena h ini berupa selang, maka jika 1 artinya di selang pertama, kalau 2 selang kedua. Oke. Selanjutnya kita masukkan fungsinya. Kita perlu fungsinya f. Kita masuk fx. Fx itu adalah substitusikan fungsi dengan variabel x dengan nilai xi. Lalu kita bisa jumlahkan langsung li itu li plus fx. Selanjutnya kita tinggal mengoperasikan i besar ini. I besar itu sama dengan h per 2 kali si fa tambah 2 kali li. Ingat, hasil sigma ini adalah li. Li tambah fb. Sudah sesuai rumusnya. I sama dengan h per 2 fa tambah 2 kali fx tambah fb. Baik. Betul. Selanjutnya kita perlu tampilkan hasil aproksimasi luasnya adalah tips. Nah, ini dia. Singkat saja codingnya. Cukup mudah. Ayo kita coba run codingnya. Save dulu. Misalnya kita masukkan apa fungsinya? SQRT akar x misalnya. Saya mau cari dari 1 sampai 10 dengan jumlah partisi 10. Maka hasil aproksimasi luasnya 20,2339,239. Jadi hasil aproksimasinya 20,3924. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, di sini saya sudah menyiapkan satu coding lagi yang ada plotnya. Di sini pakainya inline. Kalian boleh lihat inline ini biar ada variasi. Abaikan saja plot ini. Baik. Jika masalah plot, ini dia. Jika saya run di sini sama tadi fungsinya langsung saya tulis akar x. Jadi langsung saja batas bawahnya tadi 1 10. Kali ini saya buat jumlah partisinya 4 saja biar kelihatan trapesiumnya. Nah, ini dia. Yang biru ini adalah fungsi akar x, sedangkan yang hijau ini adalah trapesium yang merupakan partisi, merupakan hampiran luas metode trapesium. Ingat, metode trapesium ini merupakan hampiran yang didapat dari interpolasi linear dari titik data yang diketahui ke titik data selanjutnya dengan selang delta x, yaitu h-nya ini. Baik, ini dia. Saya kembali lagi. Sekarang lagi, kita bisa masukkan. Bedanya kalau inline kita harus input
fungsinya di inline. Kalau pakai subs kita bisa input bebas gitu. Kali ini saya mau X kuadrat dengan batasnya dari 0 sampai 100, jumlah partisi 400, maka hasil perhitungannya akan keluar sekian. Baik, cukup sekian pada hari ini. Semoga bermanfaat, jaga kesehatan semuanya. Terima kasih.